Assalamualaikum guys, selamat datang kembali pada episode lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi di India? Aku sudah mengatakannya berkali-kali dan India masih terus berulah dan semakin menjadi-jadi. Karena itu berkali-kali kukatakan kebencian tidak membedakan. लेकिन जो सपना हम सब की आंखों में होना चाहिए केवल अफगानिस्तान तक नहीं हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है. Itulah yang terjadi dengan individu Hindutva ini ya. Mereka sangat terpedaya karena mereka diberi kebebasan penuh di negara mereka sendiri karena partai fasis yang berkuasa, BJP. Coba saja lihat kelakuan mereka. Inilah orang BJP yang duduk santai di area parlemen sambil menonton pornografi. Ditambah lagi, ritual pengorbanan manusia. Siapa coba yang tega? Siapa lagi kalau bukan mereka suku Agori yang terkenal kanibal. Inilah cerita lain yang saya yakin Anda pernah dengar orang berkata, ya orang non-vegan sangat damai. Ya inilah seorang suami yang membunuh istrinya karena hanya ingin meminta daging. Atau soal kejadian masjid yang dibakar. Oh iya, dan itu terjadi. Sebuah madrasah berusia 110 tahun di distrik Bihar Nalanda dibakar dan dihancurkan oleh ribuan massa yang turun ke jalan pada perayaan Ramnavami. Dan ini adalah orang yang mengklaim bisa menjernihkan air dengan kotoran sapi. वो गाय का गोबर गोमूत्र जिस जल में पड़ जाता है वो जल शुद्ध हो जाता है, बैक्टीरिया रहित हो जाता है, कीटाणु रहित हो जाता है. Dan coba lihat orang-orang ini menggosokkan wajah mereka ke selangkangan sadus yang telanjang bulat. Wah, menjijikan. Maksudku alhamdulillah atas Islam ya, saudaraku dan pria yang mencoba untuk mengerahkan massa untuk mengambil alih Ka'bah. Tahu nggak? Coba aja, kalau bisa aku ingin melihat dia melakukannya. Aku ingin lihat apa yang akan terjadi. Setiap muslim yang ada di planet ini, ketika mereka sholat, mereka menghadap ke arah Ka'bah. Itu adalah tempat penyatuan, bukan menyembah Ka'bah, tapi Allah dengan menghadap ke Ka'bah. Jadi karena itulah, secara harfiah, Anda akan membuat marah setiap umat muslim. Setiap negara muslim, tidak peduli seberapa Anda terperdaya di negara Anda, percayalah kalau Anda pasti akan ditampar bolak-balik, bro. Ya memang politikus BJP rata-rata otaknya otak udang sih. Yang mana, ya itu bagus. Dan aku mendukung yang Anda katakan. Tapi Anda mungkin berpikir, ya tapi apa gunanya bicara tentang dia? Dia bukan satu-satunya. Ada begitu banyak orang. Dan ada begitu banyak klip yang beredar. Inilah satu-satunya yang ingin saya bagikan karena benar-benar kocak dan bodoh. Dan saya ingin melihatnya benar-benar mencoba untuk melakukannya. Ya, menurutku orang ini membuang-buang oksigen dengan hanya mengucapkan pernyataan itu. Dia harusnya minta maaf di publik bahwa dia telah mengonsumsi oksigen yang harusnya digunakan oleh orang lain. Aku pikir dia harus membuat pengakuan di ruang publik. Karena dia bukan hanya menghabiskan oksigen, dia juga memakan banyak tempat. Orang ini benar-benar menyia-nyiakan tempat. Iya, tapi kita harus mengesampingkan ini semua. Dan seperti yang kubilang di video awal, kebencian tidak membedakan. Seperti yang saya katakan lagi. Bahkan di saat perayaan Ramnavami berlangsung, kalian bisa melihat mereka menggila dan menyerbu di luar masjid saat hari perayaan. Dan sekarang mulai meluas ke Nepal. Bahkan baru-baru ini kita melihatnya juga di sini di Inggris dengan Perdana Menterinya keturunan India dan Anda bisa menyaksikan keacuhan yang ada kejahatan terang-terangan dilakukan di India. Kalian tidak mendengar protes atau kecaman dan parahnya itu meluas. Tapi yang penting sama seperti dengan setiap minoritas, setiap kelompok dan setiap agama yang didiskriminasi, sebagai umat muslim kita harus mendukung mereka. Selama tentu saja ini sejalan dengan Islam dan tidak bertentangan dengan Islam, ya tentu saja. Kenapa? Karena ini tidak berhenti pada mereka. Sama seperti setelah Perang Dunia II, cara agar Amerika tetap bisa melanjutkan hegemoninya, sosok musuh tetap diperlukan. Karena itu satu-satunya pembenaran atas pengeluaran militer mereka yang besar dan markas militer di banyak tempat, mereka membutuhkan boogeyman. Dan sosok musuh yang ditakuti oleh Barat terutama setelah 9/11 adalah umat Islam. Oh ya, memang begitu. Sebelumnya ada orang Katolik,
Lalu setelahnya, Illuminati Bavaria. Illuminati Bavaria yang kumaksud bukan yang konspirasional ya. Orang kulit hitam juga pernah menjadi kambing hitam dan maksudku sepertinya sekarang saatnya umat Islam. Jadi bagi mereka yang bertanya kenapa selalu umat Muslim? Oh tidak kawan, ini bahkan lebih berbahaya dari hal itu. Jadi sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.